Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Zenita Kurnia Putri dalam materi proses komunikasi bisnis, sesi ketiga mata kuliah Komunikasi Bisnis, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Politik Universitas Terbuka. Proses komunikasi bisnis memiliki 6 tahapan, yaitu 1. Pengirim mempunyai suatu ide atau gagasan. 2. Pengirim mengubah ide menjadi pesan. 3. Pengirim menyampaikan pesan. 4. Penerima menerima pesan. 5. Penerima menafsirkan pesan. Dan yang terakhir, penerima memberikan tanggapan atau feedback. Dalam aktivitas komunikasi bisnis, kita juga menggunakan media komunikasi. Fungsi media komunikasi antara lain sebagai efisiensi penyebaran informasi, memperkuat eksistensi informasi, mendidik, mengarahkan, dan mempersuasi, menghibur, entertain atau joyful, dan sebagai kontrol sosial. Saluran komunikasi bisnis pada prinsipnya memiliki dimensi yang sama dengan saluran komunikasi pada umumnya. Menurut Roll, Dumbling, dan Harrelson, paling tidak saluran memiliki 7 dimensi, di mana dimensi tersebut memungkinkan kita dapat mengevaluasi efektivitas yang relatif dari saluran komunikasi yang berbeda. Dimensi tersebut adalah kredibilitas saluran, umpan balik saluran, keterlibatan saluran atau partisipasi, ketersediaan saluran, daya tahan saluran yang memungkinkan pesan dapat bertahan atau terlindungi, kekuatan multiganda saluran, serta kesaling melengkapi saluran. Bentuk-bentuk komunikasi dalam komunikasi bisnis sama seperti komunikasi pada umumnya, yaitu komunikasi massa, komunikasi antarpersonal, komunikasi kelompok, dan komunikasi multimedia atau internet. Menurut Gartner, komunikasi massa adalah produksi dan distribusi yang berlandaskan teknologi dan lembaga dari arus pesan yang kontinu serta paling luas yang dimiliki orang dalam masyarakat industri. Karakteristik dari komunikasi massa antara lain komunikator terlembagakan, pesan bersifat umum, komunikasinya anonim atau heterogen, menimbulkan keserempakan, mengutamakan isi daripada hubungan, bersifat satu arah, memiliki stimulasi alat indera yang terbatas, serta umpan balik tertunda atau delayed dan tidak langsung atau indirect. Komunikasi massa memiliki keunggulan, yaitu komunikasi massa mampu menjangkau publik dengan cakupan yang sangat luas. Komunikasi massa mampu menjadi solusi untuk menginformasikan barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan. Namun kelemahannya, organisasi bisnis tidak dapat mengetahui siapa audiens yang melihat dan membaca informasi yang disampaikan melalui media massa. Komunikasi bersifat satu arah, sehingga organisasi bisnis tidak dapat menerima umpan balik dengan cepat. Komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah penyampaian pesan oleh satu orang dan penerimaan pesan oleh orang lain atau sekelompok kecil orang, dengan berbagai dampaknya dan dengan peluang untuk memberikan umpan balik segera. Klasifikasi komunikasi interpersonal terdiri dari interaksi intim, yaitu komunikasi yang mempunyai ikatan emosional yang kuat. Kemudian percakapan sosial, merupakan interaksi untuk menyenangkan seseorang secara sederhana. Yang ketiga, interogasi atau pemeriksaan, merupakan interaksi antar seseorang yang ada dalam kontrol untuk menuntut informasi dari yang lainnya. Yang terakhir, wawancara, merupakan salah satu bentuk komunikasi interpersonal di mana dua orang terlibat dalam percakapan yang berupa tanya jawab. Tujuan komunikasi interpersonal dalam bisnis. 1. Membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Komunikasi interpersonal dapat bertujuan untuk membentuk dan memelihara hubungan dengan stakeholder organisasi bisnis. 2. Mengubah sikap dan tingkah laku. Komunikasi interpersonal dapat mengubah sikap dan tingkah laku, misalnya kepada klien saat mengambil keputusan pembelian. Ketiga, membantu klien. Komunikasi interpersonal dapat diterapkan untuk membantu klien yang memiliki permasalahan yang terkait dengan organisasi bisnis. Komunikasi interpersonal bersifat efektif jika memiliki keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan equality. Proses komunikasi kelompok.
Komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Dalam anggota tersebut, anggota berinteraksi satu sama lain. Organisasi bisnis adalah sebuah sistem yang di dalamnya terdapat kelompok-kelompok kerja atau bisa disebut dengan tim kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi demi keberlangsungan operasi perusahaan. Komunikasi yang efektif di suatu kelompok dapat menghasilkan kerjasama yang baik. Efektivitas tersebut dapat dilihat dari suasana kelompok, rasa aman, kepemimpinan bergilir, perumusan, fleksibilitas, mufakat, kesadaran kelompok, dan penilaian berkesinambungan. Internet sebagai media komunikasi. Internet adalah media komunikasi yang berbasis dengan teknologi informasi. Keunggulan media komunikasi internet adalah mudah, cepat, murah, dan dapat dijangkau sampai seluruh dunia. Internet adalah jaringan komputer yang terkoneksi secara global dan dapat berkomunikasi secara bebas, dan dapat bertukar sebuah informasi. Proses komunikasi media online atau internet. Internet merupakan jaringan besar yang dibentuk oleh interkontekstual komputer dan komputer tunggal di seluruh dunia, lewat saluran telepon, satelit, dan sistem telekomunikasi lainnya. Keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dengan menggunakan internet adalah mempercepat transfer data antar bagian, surat menyurat elektronik, dan pencarian data informasi yang diperlukan perusahaan atau lembaga. Media internet mempunyai keunggulan antara lain dapat mengatasi jarak dan waktu, ketersediaan sumber informasi yang hampir tanpa batas, memungkinkan terjadinya kerjasama dan interaksi pribadi antar pelaku bisnis, serta informasi dapat tersaji dalam bentuk multimedia yang menarik. Namun, kelemahannya, internet dapat mengurangi produktivitas pegawai perusahaan yang beresiko merugikan perusahaan. Berdasarkan survei, pegawai perusahaan seringkali mengakses situs entertainment saat jam kerja. Media sosial sebagai media komunikasi bisnis memiliki fungsi antara lain sebagai media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web. Media sosial berhasil mentransformasi praktek komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audiens atau one-to-many menjadi praktek komunikasi dialogis antara banyak audiens atau many-to-many. Media sosial juga mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri. Manfaat media sosial antara lain sebagai sarana belajar, mendengarkan, dan menyampaikan, sebagai sarana dokumentasi, administrasi, dan integrasi, sebagai sarana perencanaan, strategi, dan manajemen, serta sebagai sarana kontrol, evaluasi, dan pengukuran. Saat ini, banyak praktisi public relation menggunakan internet sebagai salah satu strategi komunikasi. Keuntungan public relation dengan menggunakan internet antara lain, informasi cepat sampai kepada publik. Internet dapat berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dan promosi. Siapa saja dapat mengakses internet, tidak terbatas oleh ruang dan waktu, dan terbukanya komunikasi pemasaran secara langsung. Sekian pembahasan materi untuk sesi kali ini. Jangan lupa baca modul, ikuti diskusinya, dan juga jangan lupa mengerjakan tugas. Thanks for watching. Subscribe my channel. See you on next video. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.